Bab 1511. Marlin Grey menanggapi keingintahuan putrinya satu demi satu. Tapi hatinya sangat gugup. Kapal dagang akan tiba di pintu masuk lubang cacing menuju daratan benua Ilai Pusat. Jarak ini bisa dikatakan paling berbahaya. Karena ke arah ini, semua kapal dagang yang menuju ke benua Ilai Pusat akan lewat sini dan pergi dari lubang cacing ke benua Ilai Pusat. Sehingga akan banyak pencuri bintang yang berspesialisasi dalam merampok kapal dagang yang lewat di sini. Lebih baik bertemu bajak laut bintang biasa. Setelah membayar tol, mereka akan diizinkan lewat, dan tidak akan membahayakan nyawa mereka. Jika seseorang bertemu dengan penjahat buronan yang rakus, kejam, dan tak bertanggung jawab atas pembunuhan besar, tidak hanya barang-barang kapal yang akan hilang, tetapi nyawa ibu, anak perempuan, dan seluruh awak kapal mereka juga tidak akan terhindar. Inilah yang paling dikhawatirkan Marlin. Selama mereka melewati jarak tersebut dan mencapai pintu masuk lubang cacing dengan aman, maka perjalanan mereka akan dianggap sukses. Itu juga dapat membawa manfaat besar bagi keluarga dan memungkinkan keluarga untuk melanjutkan. Para pedagang yang menjalankan perahu di seluruh Astral Void Realm paling takut mendekati jarak lubang cacing. Jika tidak hati-hati, kapal akan hancur. Ini mengambil hidup untuk menghasilkan uang. Namun, tidak semua perompak bintang pedagang berani merampok. Perompak bintang tidak akan berani menyentuh kapal dagang dari beberapa rumah dagang besar. Begitu tersentuh, bisnis besar akan mengirim orang-orang kuat untuk memburu mereka tanpa henti. Terus terang, pencuri bintang ini juga menggertak. Mereka hanya bisa merampok beberapa kekuatan kecil. Dan kapal dagang dari keluarga kecil seperti Marlin Grey. Selama ditemukan oleh pencuri bintang, itu akan hancur. Semoga berhasil, belanjakan sejumlah uang untuk membeli jalan, dan hindari bencana. Jika Anda kurang beruntung, Anda hanya akan mendapatkan uang. Marlin terus berdoa dengan gugup di dalam hatinya. Jangan temui bajak laut bintang. Kiriman sudah terkirim dengan selamat. Keluarga Grey dapat melanjutkan lebih lama lagi. Dia juga tidak punya pilihan. Sebagai seorang wanita, ia juga ingin mengurus suaminya dan membesarkan anak-anaknya di rumah. Sayang sekali dia tidak memiliki kehidupan ini. Marlin Grey dikenal sebagai wanita cantik di planet tempat dia berada dan di bidang bintang sekitarnya. Banyak pelamar datang untuk melamar. Hanya saja matanya lebih tinggi dari atas saat itu. Aku bahkan tidak memandang rendah orang-orang yang melamar. Gadis mana yang tidak memiliki mata air? Gadis mana yang tidak punya mimpi? Yang ingin dinikahi Marlin Grey adalah jenis pahlawan sombong yang terkenal di dunia. Bukan generasi kedua yang mengandalkan keluarga mereka untuk memamerkan kekuatan mereka. Namun, di antara orang-orang yang datang untuk melamar, ada banyak orang yang jauh lebih kuat dari keluarga Grey. Keluarga Grey juga tidak tahan dengan tekanan. Biarkan dia memilih yang lebih baik untuk dinikahi. Pada akhirnya, Marlin Grey benar-benar mengambil masalah, jadi dia hanya bisa diam-diam meninggalkan keluarga dan berjalan-jalan, berharap bertemu dengan pangeran tampannya sendiri. Perjalanan ini akan memakan waktu puluhan tahun. Pada saat dia kembali ke keluarga lagi, perutnya sudah membesar. Marlin Grey hamil dan kembali ke keluarga. Tapi tidak ada pria yang menemaninya. Tidak peduli bagaimana tetua keluarga bertanya, dia tidak pernah mengatakan siapa ayah dari anak dalam kandungannya. Dengan cara ini, Marlin Grey melahirkan putrinya saat ini di keluarga Grey, bernama Emily. Beberapa dekade yang lalu, karena Marlin Grey kabur dari rumah, keluarga Grey diam-diam ditekan oleh beberapa kekuatan di sekitarnya. Kehidupan keluarga Grey juga berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Sekarang Marlin kembali hamil, itu mengganggu pasukan di sekitarnya yang telah melamar keluarga Grey. Awalnya mereka hanya menonton secara diam-diam. Lagi pula, wanita seperti Marlin Grey, bisakah pria yang disukainya menjadi lebih buruk? Belum lagi bisa hamil untuk pria ini. Bagaimana jika dia kembali lebih awal dan berencana mengadakan pernikahan akbar? Siapa yang bisa menjamin anak buah Marlin lebih buruk dari mereka? Bagaimana jika pria yang dicari Zumanlin adalah keturunan langsung dari kekuatan super kuat di Star Void Realm? Lalu mereka berani menyerang keluarga Grey, bukankah mereka mencari kematian? Saat ini, keluarga Grey juga menyebarkan berita secara diam-diam. Apa yang kamu bicarakan ayah dari anak di dalam rahim Marlin Grey adalah pewaris kekuatan yang kuat di Star Void Realm. Di masa depan, dia akan mewarisi seluruh keluarga. Kekuatannya tak tertandingi. Begitu berita itu keluar, semua orang benar-benar mempercayainya. Oleh karena itu, saat Marlin Grey sedang hamil dan baru saja kembali ke rumah Grey, pasukan yang telah menekan keluarga Grey semuanya berhenti secara kebetulan, dan menawarkan kompensasi untuk menekan keluarga Grey selama bertahun-tahun dan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Grey. Keluarga Grey juga mengambil kesempatan ini untuk memperluas kekuatan keluarga dengan cepat. Bahkan lebih kuat dari sebelum Marlin pergi. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Dengan lahirnya putri Marlin, Emily,
Pasukan di sekitarnya masih belum mendengar bahwa Marlin akan mengadakan pernikahan, atau bahwa kekuatan besar dari alam astral Void akan datang berkunjung. Mereka mulai tidak bisa duduk diam. Jadi diam-diam dan hati-hati diperiksa. Keluarga Grey tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka tahu bahwa kertas tidak bisa menahan api. Saya hanya bisa mengumpulkan kekuatan saya sendiri sebanyak mungkin. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, Emily juga tumbuh secara bertahap. Pasukan di sekitarnya memastikan bahwa pria legendaris Marlin bukanlah apa-apa. Kemudian dia mulai menekan keluarga Grey dengan sekuat tenaga, untuk melampiaskan amarahnya karena telah ditipu oleh keluarga Grey. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Grey juga dilarang kemana-mana. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keluarga telah jatuh ke dasar. Jika tidak ada solusi dapat ditemukan, keluarga Grey benar-benar akan terpuruk dan menjadi keluarga biasa. Mereka juga berpikir untuk menyerahkan semua yang mereka miliki sekarang dan mencari tempat tinggal dalam pengasingan. Saya takut pada orang-orang ini, mereka tidak akan membiarkan keluarga Grey pergi. Marlin juga tahu bahwa kesalahannya sendiri yang menyebabkan situasi keluarga Grey saat ini. Dia biasa mendengarkan keluarganya, temukan saja orang yang mirip untuk dinikahi. Mengapa keluarga Grey jatuh ke keadaan seperti itu? Maka dia mungkin yang membelai suaminya dan membesarkan anak-anaknya di rumah sekarang. Tapi Marlin dulunya sangat sombong, dia tidak ingin hidup seperti ini selama sisa hidupnya. Dia akan menjelajah dan melihat dunia. Jika Marlin memilih sekarang, dia masih tidak akan berdamai, dan hanya menemukan seseorang di rumah untuk menikah dan memiliki anak. Ini hanya jika Anda keluar lagi. Marlin tidak akan pernah jatuh ke situasi ini lagi. Biarlah anak dalam kandungannya tidak punya ayah. Justru karena keluarga Grey akan terpojok oleh kekuatan di sekitar mereka. Itu sebabnya Marlin membawa putrinya untuk menjalankan perahu kali ini. Mereka telah berada di kapal dagang selama lebih dari setahun, dan mereka akan segera mencapai daratan benua Ilai Pusat. Selama berhasil kali ini, keluarga Grey akan mendapat dukungan finansial yang sangat besar, meski tidak akan membawa keluarga Grey kembali ke puncaknya, setidaknya bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi sejauh yang diketahui Marlin, jarak ke lubang cacing adalah waktu paling berbahaya bagi seluruh kapal yang sedang berjalan. Ada terlalu banyak bajak laut bintang di sini, menunggu kapal dagang yang lewat mendekat. Meskipun ada patroli yang dikirim oleh benua Ilai Pusat untuk berpatroli. Tapi karena cakupannya terlalu luas, tim patroli tidak bisa berpatroli sama sekali. Saya hanya bisa mengandalkan keberuntungan saya sendiri. Jika Anda beruntung dan bertemu dengan patroli dari benua Ilai Pusat, pada dasarnya Anda akan aman. Pencuri bintang selalu berjalan di sekitar tim patroli. Bahkan jika Anda tidak bertemu dengan tim patroli, selama Anda tidak bertemu dengan perampok bintang. Sementara Marlin sedang berdoa di dalam hatinya. Sebuah ledakan yang keras menginterupsinya. Putrinya Emily berteriak ketakutan dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Marlin menoleh dengan gugup. Ada lubang besar di kabin, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kamar mereka. Bab 1512. David menggelengkan kepalanya yang pusing, berdiri dan melihat sekeliling. Ini jelas tidak lagi dalam kehampaan, tetapi di ruangan yang aneh. Dia mengira dia telah tiba di benua Ilai Pusat, tetapi waktunya jelas salah. Ini bahkan tidak sampai setengah jarak. Saat melihat ibu dan anak perempuan Marlin, David bertanya, "Kakak, di mana ini?" "Kamu siapa?" Marlin tidak menjawab pertanyaan David, dia memeluk putrinya Emily dengan erat dan bertanya dengan waspada. "Saya adalah orang yang lewat dan tidak sengaja menerobos masuk. Saya harap kakak akan memaafkan saya." "Kamu, bukankah kamu seorang pencuri bintang?" "Pencuri bintang? Bandit bintang apa?" David bertanya dengan curiga. Marlin terkejut. Apakah ada orang yang tidak tahu tentang bajak laut bintang? Tapi kemudian dia berpikir lagi. Mungkin disebut berbeda di beberapa tempat atau oleh beberapa orang. Bandit bintang adalah sekelompok bajingan yang mencari nafkah dengan merampok kapal dagang yang lewat, jelas Marlin. David mengerti, bukankah mereka bajak laut di bumi? Kakak perempuan yang dewasa dan menawan ini tidak bisa memperlakukannya sebagai pencuri bintang. Dia merasa bahwa temperamennya tidak sesuai dengan citra pencuri bintang. "Jangan khawatir, Kak. Aku bukan pencuri." "Apakah kamu benar-benar bukan pencuri bintang?" "Tentu saja tidak. Jika aku seorang pencuri bintang, mengapa aku harus banyak bicara denganmu di sini?" "Katakan iya." Marlin memikirkannya dan merasa bahwa David benar. Jika dia benar-benar pencuri bintang, mengapa repot-repot berbicara begitu banyak omong kosong? Bum bum bum. Saat ini, terdengar ketukan di pintu di luar ruangan. "Nona, kapal dagang sepertinya baru saja menabrak sesuatu." "Aku tahu, itu hanya sepotong kerikil yang mengambang di kehampaan. Jangan ribut, semuanya, ayo lanjutkan," kata Marlin kepada orang-orang di luar pintu. "Oke, Nona." Orang yang mengetuk pintu itu pergi.
Marlin menatap David lagi. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan pria yang tiba-tiba muncul di kamarnya ini adalah seorang pria muda dan tampan. Sekilas, citra David bukanlah anak dari keluarga biasa. Gambar dan temperamen semuanya unik. Itu benar-benar tidak cocok dengan Star Pirates. Ini membuat Marlin untuk sementara lega. Saat dia berkeliaran di luar, dia juga bertemu dengan banyak bangsawan. Belum lagi ada pembaca yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya saya memiliki beberapa pengalaman dalam melihat orang. Orang-orang menyukai David, memang tidak mudah pada pandangan pertama. Mungkin itu adalah keturunan langsung dari suatu kekuatan yang kuat yang keluar untuk berlatih. Siapa namamu? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Marlin. Nama saya David Liddell, adapun mengapa saya muncul di sini. David merentangkan tangannya saat berbicara, dan melanjutkan, aku juga tidak tahu. Lalu apa yang kamu lakukan sebelum masuk ke sini? Bukankah aku beristirahat dalam kehampaan? Ternyata aku tiba-tiba muncul di sini, dan aku juga sangat bingung. Saya mengerti. Marlin memiliki jawabannya di dalam hatinya. Seharusnya David beristirahat dalam kehampaan. Kapal dagangnya sendiri kebetulan lewat dan tanpa sengaja menabraknya. Dalam kehampaan yang tak terbatas, dia menabrak seseorang. Marlin juga sedikit terdiam. Keberuntungan ini hanya melawan langit. Tapi menabrak seseorang tidak apa-apa, itu lebih baik daripada bertemu bandit bintang. Maaf, David, kami seharusnya tidak sengaja menabrakmu, kata Marlin dengan sedikit permintaan maaf setelah dia mengetahuinya. Faktanya, David mungkin memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang terjadi. Ketika dia baru saja keluar dari ruang 4 dimensi, dia ditabrak oleh sesuatu di bawah kakinya. Nah, kakak, bisakah aku bertanya di mana ini? Ini kapal dagang saya, kami datang dari medan bintang yang jauh dan akan pergi ke daratan benua ilahi tengah. Oh, apakah kamu juga akan pergi ke benua ilahi tengah? Tepat, apa? Jangan bilang David juga akan pergi ke benua ilahi pusat. Meskipun ini sedikit kebetulan, aku benar-benar berencana pergi ke sana, jawab David. Itu benar-benar kebetulan, David, karena kamu sedikit lelah, kamu bisa istirahat di kapal ini. Tujuan kita sama, dan aku akan menghubungimu saat kita tiba di daratan benua ilahi tengah, saran Marlin. Tidak, kakak, aku bisa pergi sendiri tanpa mengganggumu, David menolak. Bukannya dia benar-benar lelah dan ingin istirahat. Ini hanya alasan. Tidak dapat dikatakan bahwa dia baru saja keluar dari ruang 4 dimensi. Dan di kapal dagang, tidak ada David yang lebih cepat di ruang 4 dimensi. David, jangan menolak. Aku minta maaf karena kapal kami menabrakmu. Kamu hanya perlu beristirahat di atasnya. Dalam beberapa hari, kita akan tiba di pintu masuk lubang cacing ke benua ilahi pusat. Ketika kita sampai di sana, kami akan segera dapat mencapai daratan benua ilahi pusat, kata Marlin. Alasan mengapa dia meninggalkan David untuk beristirahat di kapal bukan hanya karena dia merasa bersalah telah memukul David. David adalah seorang pria pada pandangan pertama. Jika bertemu perampok bintang, mereka mungkin bisa menggunakan kekuatan di belakang David untuk melarikan diri. Bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri dan bisa hanyut dalam kehampaan sendirian, kekuatan David tidak lemah. Satu orang lagi memiliki lebih banyak kekuatan. Kakak, dengarkan saja ibumu dan istirahatlah di sini. Putri dalam pelukan Marlin juga membujuknya. David awalnya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tinggal di sini. Karena dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Akibatnya, saya mendengar Marlin mengatakan bahwa pintu masuk ke lubang cacing yang mengarah ke daratan benua ilahi tengah akan segera tercapai. David berubah pikiran. Saluran lubang cacing yang dibangun khusus semacam ini lebih cepat daripada di ruang 4 dimensi. Kalau begitu istirahat saja di sini, tidak perlu keluar kapan saja untuk menentukan rute. Adik perempuan, siapa namamu? David menatap gadis kecil di pelukan Marlin dan bertanya. Kakak, namaku Emily, jawab gadis kecil itu. Emily, nama yang bagus. David tersenyum. Dengan perkenalan itu, David dan Emily saling bercanda gurau, seperti sudah saling kenal begitu lama. Di lain sisi, Marlin mendengarkan percakapan antara David dan putrinya. Kekhawatiran terakhir juga dilepaskan. Kemampuan David untuk meminta maaf kepada seorang gadis kecil menunjukkan bahwa dia memiliki temperamen yang baik dan bukan temperamen yang buruk. Bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari suatu kekuatan yang kuat, dia tidak memiliki kepribadian yang kejam. Dengan mempertahankan David, Marlin juga berjudi. Sekarang sepertinya hanya ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Bab 1513. Kepribadian santai David dengan cepat membuat Marlin melepaskan kewaspadaannya. Wanita percaya pada indera keenam mereka. Marlin tidak terkecuali. Dan ketika dia diam-diam meninggalkan keluarga dan berkeliaran di luar, dia telah melihat dunia. Meskipun waktu kontak dengan David sangat singkat, tapi seperti kata pepatah, sebuah fase lahir dari hati. Citra dan temperamen David, ditambah dengan kepribadiannya yang santai, ditakdirkan untuk menjadi sangat menipu.
Sulit bagi orang untuk memperlakukannya sebagai orang jahat. Bahkan Putri Marlin, Emily, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun, memiliki kesan yang baik tentang David. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya dan ingin mempertahankannya. David memutuskan untuk tinggal. Segera, dia menjadi satu dengan ibu dan Putri Marlin. Saya juga mengetahui bahwa nama wanita cantik itu adalah Marlin. Nama gadis kecil itu adalah Emily, dan David sudah mengetahuinya sekarang. Baik ibu dan anak memiliki nama belakang yang sama. Ini membuat David sedikit penasaran. Itu ayah gadis kecil itu yang juga bermarga Grey. Atau apakah ayahnya menantu dari rumah ke rumah? Ada juga anak-anak bermarga wanita di bumi. Itu pasti karena keluarga perempuan terlalu baik dan berkuasa, sehingga memungkinkan laki-laki menikah dan menjadi menantu dari rumah ke rumah. Sebaliknya, anak-anak biasanya mengambil nama belakang ayah mereka. Mengenai hal ini, David tidak mudah untuk bertanya, dan tentu saja dia tidak terlalu tertarik. Saya baru mengetahui bahwa keluarga Grey tempat ibu dan putrinya berada di medan bintang yang sangat terpencil, sangat jauh dari daratan benua ilahi tengah. Mereka telah berada di kapal dagang ini selama lebih dari setahun. Ada beberapa teleportasi lubang cacing di tengah. Adapun tujuan datang ke daratan benua ilahi pusat adalah untuk mempersiapkan pengangkutan sumber daya unik dari medan bintang mereka ke daratan benua ilahi pusat untuk dijual dengan harga tinggi. Setelah mengobrol singkat dengan ibu dan Putri Marlin, David hendak pergi. Bagaimanapun, ini adalah kamar kerja mereka. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika suami dari wanita cantik itu juga ada di kapal dan datang untuk melihatnya, bukankah akan sulit bagi semua orang untuk berdebat? Kakak Marlin, sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu. David berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. David tunggu sebentar, kamu hanyut dalam kehampaan. Pasti sudah lama sejak kamu makan enak. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan sederhana. Kamu bisa istirahat setelah makan, kata Marlin. Setelah mencapai alam abadi, tidak perlu lagi mengandalkan makanan untuk melengkapi. Tubuh secara otomatis dapat menyerap energi antara langit dan bumi, dan kemudian memberikannya ke berbagai organ. Makan di alam abadi murni untuk kesenangan. Atau memang beberapa harta alam yang langka, yang baik untuk tubuh, mereka akan memakannya. Meskipun David hanya pada tahap awal dari kelas dominator. Tapi itu juga alam abadi yang asli. Makanan juga tergantung pada suasana hati Anda. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa mood untuk makan? Dua sudah terbang ke daratan benua ilahi tengah. David hanya ingin menolak, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Hanya saja ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, mereka langsung berhenti. Karena orang lain tidak tahu bahwa dia adalah alam abadi, mengapa dia harus mengekspos dirinya sendiri? Dia diam-diam menyelidiki situasi kapal dagang ini. Yang terkuat adalah wanita cantik Marlin di depannya. Kekuatannya berada di puncak level utama alam semesta. Itu hanya satu langkah dari alam abadi. Namun, langkah ini merupakan celah besar yang menghentikan terlalu banyak orang. Bagaimanapun, ini bisa dikatakan sebagai lompatan kualitatif dari alam kosmik ke alam abadi. Di antara keduanya, celah itu seperti awan dan lumpur. Tidak mudah bagi Marlin untuk melewati celah ini. Adapun orang lain di dalamnya, mereka semua adalah karakter rendah hati. Begitu David datang ke Starvoid Realm, dia dibawa ke sekolah ubin kaca berwarna-warni oleh Celeste. Orang macam apa yang dia temui di sekolah ubin kaca berwarna-warni? Nova, patriark dari sekte kaca berwarna-warni. Pembangkit alam bijak keluarga Simon yang baru dipromosikan, Next Simon. Ada juga dua tetua tertinggi Sein Realm dari sekte ubin kaca berwarna-warni. Yang mana dari orang-orang ini yang bukan tokoh terkemuka di Starvoid Realm? Bahkan pada upacara penerimaan Nova, area di mana David ditugaskan juga merupakan area VIP dari sekte kaca berwarna-warni. Dikelilingi oleh anggota tingkat menengah dan tinggi dari sekte kaca berwarna-warni. Kebanyakan dari mereka berada di alam abadi. Hal ini membuat David secara keliru percaya bahwa alam abadi di alam Starvoid adalah barang jalanan yang busuk, tidak populer sama sekali, dan dapat dilihat di mana-mana. Sebenarnya, ini tidak benar. Alam abadi memang tidak jarang di alam Void bintang seperti di peradaban tingkat menengah dan rendah. Tapi itu bukan hal yang buruk. Hanya perlu melihat tempat. Jika itu adalah tempat paling makmur di Starvoid Realm seperti benua ilahi tengah, Eternal Realm sebenarnya bukan apa-apa. Bisa juga dikatakan jumlahnya sebanyak rambut sapi. Tapi di banyak pelosok Starvoid Realm, Eternal Realm masih menjadi penguasa. Misalnya, bidang bintang tempat keluarga Marlin berada. Mereka yang memiliki alam abadi adalah kekuatan kuat yang tak seorang pun berani memprovokasi. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Sister Marlin atas keramahannya. David berterima kasih. Kakak David, kamu sopan. Ini hanya masalah mengangkat satu jari, kata Marlin sambil tersenyum. Senyumnya indah, meskipun dia melahirkan seorang putri. Namun selama bertahun-tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya.
Dibandingkan dengan gadis perawan, wanita muda cantik seperti Marlin bisa membuat pria semakin terobsesi. Ketika dia masih muda, dia mampu memikat ahli waris dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Sekarang setelah dia lebih tua, setelah memiliki anak, dia terlihat lebih dewasa. Sikapnya tetap sama seperti sebelumnya. Setelah Marlin selesai berbicara, dia berkata kepada putrinya, Amy, beritahu orang-orang di bawah untuk menyiapkan meja makanan sesuai dengan standar tertinggi. Saya akan membawa David ke sana nanti. Oke, Ibu. Setelah Amy selesai menjawab, dia menatap David. Kakak, kamu harus makan lebih banyak nanti, agar kamu bisa tumbuh lebih tinggi. Amy, aku sudah dewasa dan tidak akan tumbuh lebih tinggi lagi, kata David sambil tersenyum. Itu dia, maka kamu harus makan lebih banyak, dan kamu akan menjadi lebih kuat saat kamu kenyang, Amy berpikir sejenak dan berkata. Oke, kakak pasti selesai makan nanti. Itu kesepakatan. Amy berdiri di kursi, lalu meletakkan tubuh kecilnya di atas meja, dan mengulurkan tangan kecilnya ke arah David. Melihat apa artinya ini, dia ingin memberi David tos. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini sungguh menggemaskan. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan kecil Amy. Bentak. Ada tepuk tangan kecil. Setelah tos, kakak tidak bisa menarik kembali kata-katanya, kalau tidak. Gadis kecil itu sedang berbaring di atas meja, memiringkan kepalanya seolah memikirkan apa yang harus dilakukan jika David bertobat. Apalagi, David bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, jika tidak, kakak, kamu tidak akan bisa menemukan pacar, kata gadis kecil itu dengan serius. Hahaha, David tertawa keras ketika mendengar kata-kata itu. Oke, jika kakak tidak bisa selesai makan, dia tidak akan bisa menemukan pacar. Itu kesepakatannya. Setelah selesai berbicara, gadis kecil itu melompat dari bangku, lalu meninggalkan ruangan dengan terpental, dan pergi ke dapur mencari seseorang untuk menyiapkan makanan. Setelah dia pergi, Marlin berkata, David, jangan pedulikan apa yang dikatakan anak itu. Bagaimana mungkin, gadis kecil Amy ini sangat imut. Sudah terlambat bagiku untuk menyukainya, jadi mengapa aku keberatan? Bab 1514. David terus tinggal di kamar sebentar, lalu mengikuti Marlin ke tempat makan. Sepanjang makan, gadis kecil Amy terus menatap David. Tidak ada cara lain, David tidak punya pilihan selain menghabiskan seluruh meja makanan, dan gadis kecil itu melepaskannya. Setelah makan, David ditempatkan di ruangan terpisah. Meski ruangannya tidak mewah, tapi untungnya relatif bersih dan rapi. Ini cukup sejalan dengan keinginan David. David tidak memiliki terlalu banyak tuntutan pada aspek ini. Selama tidak terlalu kotor atau berantakan, dia bisa menerimanya. Ketika David sedang beristirahat, kapal dagang dengan cepat bergerak menuju pintu masuk lubang cacing. Karena jarak semakin dekat dan dekat, Marlin juga menjadi semakin gugup. Jarak sekitar 3 hari dari pintu masuk lubang cacing adalah tempat termudah untuk menghadapi perampok bintang, dan juga yang paling berbahaya. Dengan hanya kekuatan kapal dagang mereka bahkan tidak memiliki setengah langkah menuju alam abadi. Jika Anda bertemu dengan geng pencuri bintang manapun, mereka bukan tandingan Anda. Waktu perlahan berlalu. Kapal dagang segera memasuki area berisiko tinggi. Saraf Marlin tegang sepanjang waktu. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, agar dia tidak pernah bertemu dengan pencuri bintang. Dapat dikatakan bahwa keluarga Grey telah melakukan yang terbaik untuk perjalanan ini. Untuk menghindari halangan dari kekuatan di sekitarnya, keluarga Grey juga mencoba yang terbaik. Kapal dagang ini menaruh semua harapan keluarga Grey. Anda hanya bisa berhasil, bukan gagal. Setelah kapal dagang dibajak, apa yang menunggu keluarga Grey selanjutnya adalah tanah malapetaka abadi. Tidak ada kemungkinan untuk membalik lagi. Marlin tahu bahwa segala sesuatu di keluarga Grey disebabkan olehnya. Jika dia tidak disengaja saat itu, keluarga Grey tidak akan direduksi menjadi situasi saat ini. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menjalankan perahu, pertaruhkan semua kekayaan dan nyawanya di kapal ini. Jika kapal dagang dirampok, dia tidak akan punya muka untuk kembali menemui kerabat keluarga Grey. Marlin telah membuat keputusan di dalam hatinya. Kali ini, dia akan hidup dan mati bersama kapal dagang, kapal itu hidup dan kapalnya hancur. Tapi putriku Amy masih muda. Dia masih memiliki kehidupan yang indah, dan dia tidak boleh melepaskannya. Jika benar-benar tidak berhasil, serahkan Amy kepada David untuk merawatnya. Dia mati-matian menciptakan kondisi bagi mereka untuk melarikan diri. Bagaimanapun, putriku sangat menyukai David. Marlon berpikir dalam hati. Ibu, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak istirahat? Amy menggosok matanya dan bertanya. Dia sudah bangun. Namun ternyata ibu saya masih menjaga penampilannya sebelum tidur. Tidak apa-apa, ibu tidak mengantuk, kamu harus istirahat yang baik. Marlin menyentuh pipi putrinya Amy dan berbisik.
Aku tidak. Ibu tidak tidur, aku juga tidak. Gadis kecil itu cemberut. Oke, ibu akan tidur denganmu, tidak apa-apa. Setelah Marlin selesai berbicara, dia berbaring di samping Amy, memeluknya dan bersiap untuk tidur. Setelah beberapa saat, Marlin berbisik, Amy, apakah kamu sudah tidur? Tidak, ibu, aku sudah bangun, dan aku tidak mengantuk sekarang, jawab gadis kecil itu. Amy, beritahu ibu, apakah kamu suka kakak laki-laki David? Aku menyukainya, gadis kecil itu menjawab tanpa ragu. Kenapa kamu suka kakak, bisakah kamu memberitahu ibu? Saya pikir kakak terlihat baik ketika dia tersenyum, dia sangat nyaman, dan dia tidak agresif sama sekali. Saya suka bersama kakak. Kalau begitu, jika kamu diizinkan untuk tinggal di sisi Big Brother di masa depan, apakah kamu bersedia? Ya, ibu, bisakah aku benar-benar bersama kakak selamanya? Gadis kecil itu segera duduk dan bertanya dengan penuh semangat. Marlin juga duduk dan berkata, ya, tidak apa-apa. Bagus sekali. Ibu, mulai sekarang, kamu, aku, dan kakak, kita bertiga akan selalu bersama dan tidak akan pernah terpisah, oke? Amy, kamu tidak boleh terlalu serakah. Jika kamu hanya bisa memilih satu ibu atau kakak laki-laki, siapa yang akan kamu pilih? Tidak bisakah kita memilih bersama? Aku suka ibuku, tapi aku juga suka kakak laki-lakiku, kata gadis kecil itu dengan sedikit kebingungan. Marlin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalau begitu aku memilih ibu. Aku ingin bersama ibu selamanya. Gadis kecil itu cemberut. Rupanya, ibunya masih menempati urutan pertama di hatinya. Lagi pula, saya baru mengenal David selama beberapa hari. Kalau begitu kamu tidak menginginkan kakak laki-laki lagi? Ya. Saat aku besar nanti, aku akan pergi ke kakak laki-lakiku, gadis kecil itu berpikir sejenak dan berkata. Amy, tidurlah. Kamu harus cepat dewasa, Marlin berbaring lagi sambil menggendong putrinya. Baiklah, jangan khawatir. Ibu, aku akan segera tumbuh dewasa, dan kemudian kamu tidak perlu bekerja terlalu keras, Amy menutup matanya dan berkata. Marlin merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa putrinya jatuh cinta pada David begitu dia melihatnya karena dia tidak memiliki cinta ayah sejak dia masih kecil. Keluarga Grey selalu sangat tidak disukai dengan kedatangan putri mereka Amy. Terus terang, keluarga Grey telah jatuh ke dalam keadaan ini, dan sebagian besar disebabkan oleh penampilan Amy. Jika Marlin tidak hamil ketika dia kembali ke rumah Grey. Dengan kedewasaan, kekenyalan dan pesona yang ditampilkannya. Itu masih akan dicari oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Kalau begitu, keluarga Grey masih bisa mengandalkan Marlin untuk menghadapi pasukan utama dan terus meningkatkan kekuatan mereka. Sayang sekali Marlin kembali ke rumah Grey dalam keadaan hamil. Tidak peduli seberapa menariknya dia, seseorang akan menginginkannya. Tapi tidak ada yang berani menikahinya. Siapapun yang menikahi Marlin, segera, dia akan menjadi objek ejekan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Saya tidak hanya akan diarahkan kemanapun saya pergi. Bahkan keluarganya sendiri akan menderita karenanya. Tidak ada yang bisa menahan tekanan seperti itu. Jadi begitu Amy lahir, dia ditakdirkan untuk tidak disambut oleh keluarga Grey. Jika bukan karena kekuatan Marlin di puncak tingkat utama alam semesta, dia akan berada di peringkat 3 teratas dalam keluarga Grey. Kehidupan Amy akan semakin sulit. Justru karena ini, Marlin tahu bahwa menjalankan perahu akan sangat berbahaya, tetapi dia tetap membawa Amy bersamanya. Jika dia menghilang dengan kapal dagang, Amy, yang tidak mendapat dukungan, pasti akan disiksa di keluarga Grey. Lebih baik membawa mereka keluar bersama. Serahkan takdirmu pada Tuhan. Setelah Marlin kembali ke rumah Grey, nyatanya banyak orang kuat yang diam-diam menghubunginya, menyatakan bahwa mereka menginginkannya. Dan menjanjikan banyak manfaat. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa itu tidak dapat dipublikasikan. Tapi mereka semua ditolak oleh Marlin. Saya telah melihat yang abadi di langit. Bagaimana saya bisa mengagumi orang-orang biasa itu? Dengan melakukan itu, dia juga mempercepat kematian keluarga Grey. Pada akhirnya, dia harus berjuang mati-matian. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Sekitar 1 jam kemudian, Amy sudah tertidur lelap. Marlin diam-diam bangkit. Sekarang adalah waktu yang paling kritis dan berbahaya, bagaimana dia bisa tertidur? Setelah berpakaian, Marlin meninggalkan ruangan dan datang ke ruang kendali kapal dagang. Dia harus mengawasi situasi kapal dagang. Lewati saja 3 hari ini dengan aman. Setelah Anda mencapai pintu masuk lubang cacing, perjalanan perahu akan sukses. Bab 1515, Penampilan Tak Terduga. Waktu berlalu perlahan dalam suasana tegang. Kecuali gadis kecil David dan Amy, semua orang di kapal dagang seluruh keluarga Grey tegang sepanjang waktu. Semua orang tahu bahwa sekarang adalah saat yang paling berbahaya.
Jika Anda tidak bertemu bajak laut bintang, semuanya akan baik-baik saja. Keluarga Grey tidak hanya akan mendapatkan keuntungan besar dari perjalanan ini, mereka juga akan mendapatkan hadiah yang besar. Begitu Anda bertemu dengan pencuri bintang, tentu saja hadiahnya, sulit untuk mengatakan apakah Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Nyatanya, sebagian besar orang di kapal dagang ini disewa oleh Marlin dengan harga mahal. Tidak banyak orang di keluarga Grey dalam hal ini. Untuk menarik perhatian pasukan musuh di sekitarnya dan menciptakan kesempatan bagi Marlin untuk menjalankan perahu, keluarga Grey bubar. Kali ini, keluarga Grey bisa dikatakan telah menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan berhasil. Saat ini kapal dagang sudah sangat dekat dengan lubang cacing, dan hanya butuh 1 hari untuk sampai ke sana. Tidak ada kecelakaan sebelumnya. Mereka tidak bertemu dengan tim patroli yang dikirim oleh benua ilahi tengah, juga tidak bertemu dengan perampok bintang yang merampok kapal dagang. Tapi Marlin masih tidak mengendurkan kewaspadaannya. Hanya ketika Anda mencapai pintu masuk lubang cacing Anda dapat mengatakan bahwa Anda aman. Kalau tidak, semuanya mungkin. Ruang kendali kapal dagang. Seorang lelaki tua berdiri bersama Marlin, menatap alat penginderaan kapal dagang. Jika ada sesuatu yang mendekati kapal dagang, mereka akan dapat segera menemukannya dan merespons tepat waktu. Orang tua ini adalah Alan, kepala pelayan keluarga Grey, master dari tingkat master akhir. Pada saat yang sama, dia juga sesepuh Marlin. Namun, dia adalah anggota jaminan dari keluarga Grey. Marlin adalah putri dari garis langsung keluarga Grey, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat master dunia. Meski keduanya memiliki generasi yang berbeda, namun masih ada celah identitas dan kekuatan. Oleh karena itu, ketika Alan melihat Marlin, dia hanya bisa memanggilnya dengan hormat sebagai Nona. Nona, 2/3 dari jarak paling berbahaya telah berlalu. Selama kita bertahan 1 hari lagi, kapal dagang akan mencapai pintu masuk lubang cacing. Kali ini kita pasti akan berhasil. Keluarga Grey akan turun begitu saja seperti ini. Ciptakan kecemerlangan, berdiri di samping Marlin, Alan berkata dengan penuh semangat. Mereka telah tertindas terlalu lama. Dalam mimpiku, aku selalu berpikir bahwa suatu hari nanti, aku akan bisa menjadi budak dan bernyanyi. Dapat dikatakan bahwa keluarga Grey telah sepenuhnya siap untuk perjalanan perahu ini. Mereka mengetahui dari beberapa sumber bahwa selama periode baru-baru ini, daratan benua ilahi tengah sangat kekurangan jumlah biji mentah di atas kapal. Dan barang-barang ini biasanya dijual dengan harga murah ke beberapa rumah bisnis besar. Sebagian besar keuntungan diambil oleh rumah dagang besar itu. Alasan mengapa tidak ada yang berani mengangkutnya sendiri ke benua ilahi tengah. Pertama, karena jaraknya yang terlalu jauh, tidak dapat dipungkiri akan terjadi beberapa kecelakaan di sepanjang jalan. Yang lainnya adalah karena keberadaan bajak laut bintang. Jika Anda tidak hati-hati, Anda tidak hanya akan kehilangan segalanya, tetapi Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Tetapi perusahaan komersial besar tidak berada dalam bahaya seperti itu. Pencuri bintang biasa sama sekali tidak berani merampok kapal dagang dari rumah dagang besar. Tapi kali ini, keluarga Grey telah mencapai titik putus asa, jadi mereka memutuskan untuk menjalankan kapalnya sendiri. Bisnis keluarga Grey sangat ditekan oleh kekuatan di sekitarnya. Ini sudah di luar kemampuan saya. Keluarga sebesar itu tidak memiliki sumber pendapatan, dan sulit untuk bertahan lama berdasarkan latar belakang masa lalu mereka. Jadi mereka memutuskan untuk bertaruh. Saya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan biji mentah ini. Selama mereka bisa mencapai benua ilahi tengah dengan selamat, muatan kapal ini pasti akan berharga mahal. Dengan uang, keluarga Grey bisa melakukan banyak hal. Ini tidak seperti sekarang, dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan sama sekali. Sampai kita mencapai pintu masuk lubang cacing, kita tidak bisa santai sedikit pun. Di posisi kapal dagang sekarang, perampok bintang bisa muncul kapan saja. Kirim perintah agar semua orang bergembira. Selama kita dapat mencapai benua ilahi tengah dengan aman, menjual kumpulan barang ini, dan saya, Marlin, pasti akan memperlakukan semua orang dengan buruk. Marlin menatap sensor dan berkata tanpa ekspresi. Ya, Nona, jawab Alan. Dia berbalik dan pergi setelah berbicara. Pergi dan beritahu staf kapal dagang satu persatu. Tidak lama setelah Alan pergi, Marlin tiba-tiba mengecilkan matanya. Awalnya aku tidak ingin bersantai, tapi aku segera menjadi lebih gugup. Sensor kapal dagang menunjukkan ada sesuatu yang mendekat di depan. Meski masih bisa dipastikan bahwa itu adalah pencuri bintang. Tapi tidak mungkin ada sedikit pun kemungkinan kebetulan. Bagaimanapun, ini tentang keselamatan semua orang di kapal dagang, serta harapan keluarga Grey. Marlin menekan tombol sirene tanpa ragu. Wow, wow, wow. Segera, seluruh kapal dagang membunyikan sirene melengking. Beberapa anggota staf di ruang kendali yang sedang memanipulasi kapal dagang segera menoleh ke arah Marlin dengan gugup.
Semua personel di kapal dagang mendengar suara ini. Kecuali David dan Amy. Semua orang mengambil tindakan. Alan juga dengan cepat bergegas ke ruang kontrol. Nona, ada apa? Alan bertanya dengan gugup. Dia tahu bahwa Nona tidak akan membunyikan sirene tanpa alasan. Pasti ada kecelakaan. Ada sesuatu yang mendekati pesawat luar angkasa, biarkan semua orang kembali ke posnya dan bersiap-siap, jawab Marlin dengan tenang. Pada saat ini, dia juga sangat gugup. Tapi sebagai tulang punggung kapal dagang ini, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia berantakan. Seluruh kapal dagang berada dalam kekacauan. Apakah itu pencuri bintang? Alan bertanya dengan suara bergetar. Star Thief bisa dikatakan sebagai kelompok orang paling terkenal di seluruh Starvoid Realm. Banyak pengusaha yang ketakutan dengan berita itu. Mereka dapat dibagi menjadi 3 jenis. Tipe pertama lebih berprinsip, hanya memungut tol, tidak merampok barang, dan tidak membunuh orang. Bahkan jika mereka menghadapinya, pedagang dapat menghindari bencana dengan membobol bank. Pencuri bintang tipe kedua akan merampok barang-barang pedagang yang lewat, tetapi mereka tidak membunuh orang. Dan tipe ketiga adalah tipe paling kejam di antara para pencuri bintang, mereka tidak hanya akan merampok uang dan seks, tetapi juga tidak akan mengampuni nyawa orang lain. Persis di antara semua pencuri bintang. Jenis ketiga adalah yang paling banyak. Setidaknya menempati lebih dari 90% bajak laut bintang. Dalam kata-kata mereka, mereka semua berangkat untuk menjadi bajak laut bintang. Dan berbicara tentang prinsip omong kosong. Menemukan pencuri bintang semacam ini. Jika kekuatannya lebih kuat dari lawan, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Pencuri bintang bukanlah orang bodoh. Mengetahui bahwa dia tidak terkalahkan, dia masih ingin mati. Saat bertemu seseorang yang lebih kuat dari diri sendiri, mereka langsung mundur. Jika kekuatannya hampir sama, pencuri bintang merasa kerugiannya terlalu besar. Metode kompromi juga akan diadopsi. Seperti pencuri bintang kelas 1, mereka akan dibebaskan setelah membebankan sejumlah biaya. Begitu kekuatannya lebih buruk dari lawan, hanya ada satu cara. Orang dan kekayaan kosong. Anda tidak akan diberikan hak untuk memilih sama sekali. Alan juga takut bertemu dengan pencuri bintang tipe ketiga. Tidak mungkin kekuatan mereka di kapal dagang lebih kuat dari bajak laut bintang. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan mereka, perampok bintang macam apa mereka? Sekelompok pencuri bintang setidaknya akan memiliki setengah langkah pusat kekuatan Eternal Realm yang duduk di komando mereka. Tidak sedikit geng pencuri bintang besar di alam abadi. Dan kapal dagang Grey. Yang terkuat adalah Marlin, Master Dunia Puncak. Yang kedua adalah Alan, mendiang Master Dunia. Bersambung.